Meski sudah dilakukan percepatan penyuntikan vaksin, ternyata vaksinasi di Kabupaten Jember masih belum mencapai 50%. PLT Kepala Dinas Kesehatan Lilik Lailia mengatakan bahwa vaksinasi yang sudah dilakukan masih mencapai 44%. Hal inilah yang perlu dilakukan terobosan oleh Dinas Kesehatan maupun Pemkab Jember. Dengan vaksinasi yang tidak mencapai 50%, maka status PPKM di Jember masih tetap di level 3. Cakupan vaksinasi, di mana cakupan vaksinasi ini ada dua indikator. Vaksinasi total untuk dosis 1 yang evaluasi kemarin, hari ini masih belum, evaluasi kemarin tadi malam ini sudah mencapai 44,18%, dan satu lagi vaksinasi untuk lansia 23%, memang kurang dari target yang harus dicapai. Kalau dengan level 2 50% untuk total vaksinasi dosis 1 dan untuk lansianya 40%. Oleh sebab itu, Dinkes akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar melakukan vaksinasi demi menembus angka 50% sehingga otomatis status PPKM di Jember akan membaik menjadi level 2. Dari Jember, DKAJ Fawaid Jember 1 TV melaporkan. Bertempat di kantor Kecamatan Semboro, Jalan Kamardikan, kegiatan donor darah yang tetap mematuhi prokes ini dilakukan bagi warga setempat dan sekitarnya. Seluruh staf di kantor kecamatan juga diwajibkan untuk mengikuti donor darah, tentunya dengan melalui proses screening kesehatan. Menurut Sekcam Semboro, Aris Darmawan, donor darah ini sangat penting karena kebutuhan darah di rumah sakit belum bisa digantikan dengan teknologi apapun. Kalau donor darah ini dari PMI 12 kali, tapi kita itu pas momen-momen gitu, jadi mungkin pas momen hari-hari gini atau Ramadan atau hari lainnya. Semboro karena dulu sudah termasuk lumbung darah, kita harus meningkatkan biar kita untuk memberikan amal donor kita darah. Menurut data terakhir, persediaan darah di PMI Jember terdapat 515 kantong, terdiri dari 158 kantong golongan darah A, 211 kantong golongan B, 40 kantong golongan darah AB, dan 6 kantong golongan darah O. Sementara menurut Humas PMI Jember Gufron, rata-rata kebutuhan darah di Jember mencapai 2.500 kantong per bulan. Menurut teknisi laborat pengambilan darah di PMI Jember, Pangestu, kebutuhan darah di seluruh rumah sakit di Jember cenderung meningkat sehingga jumlah persediaan harus selalu dipenuhi. Kalau untuk di bulan ini permintaan alhamdulillah lumayan meningkat ya, karena mungkin kasus corona menurun, jadi pasien di rumah sakit untuk kasus-kasus selain corona mungkin ada peningkatan juga gitu, jadi permintaan darah lumayan meningkat. Ya semoga tetap berani untuk mendonorkan darahnya, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga pola hidup sehat, dan semoga untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Itu aja Mas? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Diharapkan warga tidak ragu untuk melakukan donor darah demi membantu warga lain yang membutuhkan pertolongan. Dari Semboro, Sugito Fawaid Jember 1 TV melaporkan. Bupati Jember Hendi Siswanto memasang papan nama yang bertuliskan tanah milik pemerintah Kabupaten Jember di area Gunung Sadeng, Kecamatan Puger. Pemasangan papan nama tersebut bertujuan untuk menjelaskan bahwa aset tanah berupa penambangan gunung batu kapur yang dimulai sejak tahun 1980 tersebut sebagian merupakan milik Pemkab Jember. Ada 3 sertifikat tanah aset seluas 210 hektar berupa gunung kapur dan batuan mangan dengan ketinggian 150 meter di atas permukaan laut. Meski dilakukan penambangan oleh beberapa pengusaha lokal maupun masyarakat, tujuan ke depan agar masyarakat secara umum juga bisa menikmati hasil dari bumi Gunung Sadeng itu sendiri, dan tentunya untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan dan untuk peningkatan pendapatan asli daerah.
Setelah usai pemasangan patok batas, Bupati Hendy akan mengambil kebijakan bagi para pengusaha tambang yang akan bekerja sama mengelola tambang batu kapur di kawasan tanah milik Pemkab Jember ini. Bupati juga menjelaskan jika pemasangan patok batas itu tidak akan berpengaruh terhadap operasional penambangan batu kapur. Selain itu, potensi Gunung Sadeng untuk lokasi wisata juga dilirik oleh Pemkab Jember. Sedang memasang patok untuk khusus di Gunung Sadeng ini, yang dimana kita di sini sudah punya sertifikat hak milik, hak pakai ya. Hak pakai kita ada 3 sertifikat, ada 250 hektar yang kita sertifikatkan di Pemkab Jember. Nah, hari ini kan belum pernah di Jember ini pasang seperti ini kan, di Jember ini. Nah, sekarang saya pasang patok-patok semua batasnya, makanya ada Pak Kepala BPN, Bapak Sugeng, ada teman Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Camat, lengkap semua. Kami akan pasang patok dulu. Seluruh di mana tanah kita sih, itu kita patok semua. Dan itu harapannya nanti setelah kita patok baru kita ambil kebijakan apa nanti untuk teman-teman yang sedang bekerja di sini. Ketua Asosiasi Pengusaha Penambang Ikhwan Husairi menjelaskan bahwa setidaknya ada 23 pengusaha tambang yang sudah lama beroperasi di kawasan Gunung Sadeng. Husairi juga berharap dengan penataan ini nantinya pengusaha bisa diayomi dan tetap dibina dengan baik demi kemakmuran Kabupaten Jember. Jangan sampai tidak ada, ketika ada investor asing dan sebagainya datang, besar-besar datang, jangan sampai kita sebagai pengusaha pribumi habis di sini. Izin dari ke-23 perusahaan tersebut, Pak, hidup atau mati, Pak? Tinggal sisa ada 9, Pak. 9 karena perizinan sekarang ditarik ke pusat, sehingga perlu energi yang banyak, sehingga sampai dengan saat ini masih banyak yang belum keluar, Pak. Sejak kapan beroperasinya, Pak? Operasi kami mulai tahun 80-an, Pak. Mulai tahun 80-an, tahun 90-an itu kita sudah jalan semua 23 perusahaan itu, dan di sekitar tahun 2009 kita ada masalah yang terkait dengan kewenangan daripada Bupati Utuda waktu itu ditarik ke provinsi, sehingga perizinan sudah tidak bisa mengeluarkan lagi. Nah, ini memang menjadi masalah, Pak, sampai dengan saat ini. Ditambah periode yang kemarin selama 4 tahun kita nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Jadi kita mandek sekitar 1.500 lebih karyawan kami di perusahaan tambang ini yang nganggur, banyak yang lari kemana-mana sudah. Dari Puger, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Untuk pengiriman perdana ini kami laporkan. Untuk tahap awal, kerjasama dimulai dengan pengiriman 2.000 ton biji jagung kepada pemerintah daerah Blitar. Ribuan ton jagung ini nantinya disalurkan kembali kepada peternak unggas di Kabupaten Blitar. Di Blitar sendiri saat ini mengalami krisis pakan unggas, utamanya jenis jagung. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Kabupaten Jember yang mengalami surplus jagung mengingat baru saja dilakukan panen raya jagung. Saat momen apkasi itulah, Hendy Siswanto bersama Kepala Daerah Blitar menandatangani kerjasama antar kabupaten, khususnya komoditi jagung. Langkah kerjasama awal ini disambut baik oleh Bupati Jember bersama OPD terkait. Karena selain membuka keran investasi, kerjasama ini juga bisa menjadi peluang pemasaran potensi kekayaan Jember lainnya agar bisa dikenal di seluruh Indonesia dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Alhamdulillah kegiatan hari ini yang pertama adalah kami akan mengirim perdana pengiriman jagung sejumlah 2.000 ton sesuai permintaan dari Kabupaten Blitar. Ini adalah implementasi realisasi MOU kami dengan Bupati Blitar, Ibu Rini, di mana Blitar membutuhkan pakan ternak jagung dan kami surplus jagung dan bisa untuk dikirim ke Blitar. Dan ini terjadi transaksi ini pada tanggal 20 Oktober, 13 hari yang lalu kami membuat MOU sama beliau, Pemkab Jember dan Pemkab Blitar, dan hari ini implementasinya. Dan ke belakang nanti, ke berikutnya kami akan juga komunitas-komunitas yang lain akan kami tawarkan kepada seluruh kabupaten, bukan hanya Kabupaten Blitar saja. Namun demikian di peluncuran perdana ini kami juga meminta kepada teman-teman yang terkait dengan peluncuran perdana ini dengan komoditas jagung terutama, itu harus betul-betul bisa menjaga mutu dan menjaga kontinuitas pengiriman tepat waktu. Jangan sampai terjadi tidak tepat waktu, nanti bisa menjadikan presiden tidak baik terhadap kerjasama yang lainnya. Maka dari itu ini kesempatan terbukanya pasar yang harus kita fasilitasi. Pemerintah kabupaten harus turun untuk meyakinkan teman-teman para buyer, para pembeli jagung yang di kita ini.
Bila pengiriman awal ini sukses, Pemkab Blitar juga akan melanjutkan kerjasama dengan Kabupaten Jember dengan volume jagung yang lebih besar lagi. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Banjir bro. Tim TRC BPBD Jember langsung bergerak cepat memantau kondisi di lapangan, utamanya di sejumlah titik desa yang terdampak aliran sungai Kencong tersebut. Dalam kejadian tersebut, air luapan sungai masuk ke lahan persawahan dan jalanan desa setempat. Namun beruntung hingga Selasa malam tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Koordinator TRC BPBD Jember Sukirno menjelaskan banjir tersebut disebabkan meluapnya aliran sungai Kencong secara mendadak dengan cepat, sehingga dam Pondok Walu tidak mampu menampung air sehingga menyebabkan banjir. Lantas tim kedua yang menuju Sumber Baru. Satu tim lagi, ada 3 tim yang kami berangkatkan. Jadi tim pertama kami, tim kedua ada yang di Semboro, juga Kecamatan Semboro terdampak juga. Di desa Rejo Agung, terus di Sumber Baru ada 1 desa, di sana ada 2 dusun. Demikian, hanya yang terdampak di Sumber Baru. Ada berapa rumah dan ada korban mungkin? Tidak ada korban jiwa, tidak ada nihil, namun 3 rumah sudah mulai kemasukan air. Ketinggian air sampai 30-20 cm. Sementara itu, Bupati saat dikonfirmasi menyampaikan akan bergerak cepat dalam penanganan bencana tersebut dengan bersinergi dengan TNI, Polri, dan BPBD Jember agar penanganan bencana bisa cepat dan tidak sampai mengakibatkan korban jiwa. Bersama dengan Pak Kapolres, dengan teman-teman BPBD, kami merapat sekarang untuk penanganan bencana dan antisipasi bencana yang terjadi longsoran juga akan kita lakukan perbaikan, bagaimana sistem perbaikannya. Potensi-potensi bencana dibandingkan tahun sebelumnya biasanya lebih tinggi tahun ini, Pak? Ya, kita lihat curah hujan sekarang ya. Potensi-potensinya kita lihat curah hujan. Tahun kemarin pun perbaikannya pun kita lihat kekuatannya sekarang. Kalau kita harus cek lokasi dulu untuk memaintain itu harus kita lihat lokasinya dulu, penanganannya seperti apa. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Pelantikan pengurus Kormi Kabupaten Jember digelar di Rumah Makan Lestari, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Patra. Hadir langsung pengurus Kormi Jawa Timur, Bupati Jember, Ketua KONI, serta perwakilan OPD terkait. Bupati Jember berharap melalui pelantikan ini menjadi momentum untuk menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, serta bersama pemerintah daerah mewujudkan dinamika masyarakat yang sehat, bugar, dan berkualitas. Tak hanya itu, melalui olahraga rekreasi masyarakat ini juga turut membangkitkan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor UMKM. Mengingat olahraga rekreasi masyarakat ini identik dengan permainan tradisional yang sering digelar di tingkat bawah. Jadi tidak beda jauh dengan KONI ya, dengan KONI, Kormi sama ini. Jadi kalau di KONI nanti kita akan sepak bolanya kita lebih masifkan kembali karena memang di setiap desa punya klub-klub, banyak klub-klub dan kita akan mainkan di sana. Termasuk olahraga yang lain, bola voli. Untuk Kormi tentunya ini olahraga tradisional yang kita miliki cukup banyak. Dan tentunya sekarang cuma kita menghimbau untuk jumlahnya penontonnya. Kalau Kormi kebanyakan itu olahraga tradisionalnya itu di outdoor. Ya. Di outdoor. Jadi yang di indoornya masih jarang, Pak. Bahkan sukanya di outdoor memang olahraga masyarakat ya. Dan itu nanti kita tunggu level 1 nanti atau sudah new normal. Mudah-mudahan nanti sudah kita level 1 kita mulai atur ya apa bentuk seperti Gopak Sodor ya. Gopak Sodor kan terbatas di lingkungan tuh. Meskipun outdoor cuman kan bisa terbatas. Mungkin seperti itu nanti kita minta teman-teman Kormi, Pak Haji Kamil bisa membuat lebih terbatas gitu Pak. Artinya akan jadi agenda tahunan di ya pasti ini sayang kan ini kan kekuatan UMKM juga muncul di situ nanti Pak. Ketua Kormi Jember Kamil Gunawan berharap kondisi pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga kegiatan masyarakat khususnya Kormi bisa kembali berjalan, sehingga mampu membantu pemerintah meningkatkan kesehatan serta ekonomi mikro di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, ke depan Kormi juga berharap dukungan dan support pemerintah agar dunia olahraga di Jember semakin berkembang. Untuk memajukan Kormi ini tidak lepas dukungan dari semua pihak, utamanya Bupati dan Ketua DPRD dan sebagainya. Maka kalau dukungan penuh dari semua pihak, maka tidak tertutup kemungkinan Kormi di Jember ini akan maju dan akan meningkatkan ekonomi yang ada di Jember. Karena kalau sudah ada event, di situ UMKM apa yang dikatakan Bupati tadi pasti tumbuh dengan sendirinya. Artinya dukungan. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Dalam sidang paripurna yang dilakukan di gedung DPRD Jember pada Rabu malam, secara resmi Bupati Jember dan pimpinan DPRD telah melakukan penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022. Usai melakukan penandatanganan KUA dan PPAS tahun anggaran 2022, Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan ini merupakan kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif agar Jember tidak lagi mengalami keterlambatan di APBD 2022. Sementara itu, Hendy Siswanto mengaku akan segera menyerahkan KUA dan PPAS ini ke Gubernur Jawa Timur agar segera diproses dan ditargetkan dapat rampung pada pertengahan bulan November 2021. Ya, alhamdulillah sekarang hari ini sesuai dengan jadwal kita sudah didapat nota kesepakatan bersama dengan KUA PPAS sudah ditandatangani bersama antara eksekutif dan legislatif, dan insya Allah kita akan melakukan percepatan dan berikutnya kita akan mengirim surat untuk pembahasan Rapolda untuk APBD tahun 2022. Insya Allah target kami nanti pertengahan bulan ini harus sudah selesai. Seperti diketahui, eksekutif dan legislatif saat ini sedang mengebut untuk pembahasan karena waktu untuk pengesahan APBD 2022 harus tepat waktu pada tanggal 30 November 2021. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam sidang paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS tahun anggaran 2022, ada menjadi sorotan beberapa pihak. Salah satunya adalah perbandingan anggaran golf yang dinilai terlalu besar dibandingkan anggaran untuk stunting. Di mana anggaran golf yang mencapai 5 miliar rupiah, sedangkan stunting yang saat ini masih menjadi PR bagi Pemkab Jember hanya berada di angka 3 miliar rupiah. Namun hal itu langsung dibantah oleh Bupati Jember. Hendy menjelaskan memang dalam pengajuan untuk golf ada 5 miliar dan stunting 3 miliar rupiah. Tetapi Hendy mengaku jika 3 miliar rupiah itu hanya tambahan saja, sedangkan sisanya sudah ada di OPD khususnya Dinas Kesehatan. Masih bisa dikoreksi, dan stunting juga bukan hanya itu aja, mungkin dari ada beberapa OPD juga membackup stunting dari DP3AKB, dari Dinkes. Itu masih ada anggaran stunting. Memang kita kita pecah beberapa BD karena memang mereka ada tupoksinya di situ juga. Tidak ada pusat, tetap beberapa OPD yang lain. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim juga menjelaskan bahwa menurutnya jika di total anggaran stunting dengan tambahan 3 miliar rupiah tersebut bisa berada di angka belasan miliar rupiah. Halim menambahkan masyarakat tidak usah risau karena pemerintah tidak akan pernah lupa yang harus menjadi prioritas. Sepengetahuan saya, penanganan stunting diutamakan di Dinas Kesehatan. Besaran angkanya saya tidak paham, cuman berkisaran itu sudah berangka belasan miliar. Bukan yang beredar seolah-olah ada tambahan di tiap kecamatan ya, 100 juta untuk menangani stunting. Berarti bukan hanya di kecamatan, tapi di Dinas Kesehatan juga ada, malah tugas utamanya itu di Dinas Kesehatan. Kecamatan hanya membantu. Nanti saya berikan, saya lihat lagi berapa detail untuk penanganan stunting. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Sebanyak 4.328 ASN baru yang terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K membawa persoalan baru bagi pemerintah Kabupaten Jember.
Mengingat pemenuhan gaji bagi ribuan ASN baru tersebut wajib ditanggung sepenuhnya menggunakan APBD Kabupaten Jember 2022 tanpa adanya bantuan dari pemerintah pusat. Di sisi lain, Pemkab Jember membutuhkan ribuan karyawan baru mengingat banyaknya kekurangan di berbagai sektor. Saat ini Pemkab Jember sedang mengupayakan komunikasi dengan pemerintah pusat guna mendapatkan bantuan melalui dana alokasi umum atau DAU APBN. Kita kan besok kami masih mengirim surat ke Dirjen Anggaran, Pak Dirjen Anggaran untuk bisa keringanan di P3K dan PPNS. Berat memang, tapi kita butuh karyawan, kita kurang karyawan itu sekitar 7.000 Pak. Dan sekarang ini baru 4.000, tapi APBD dimasukkan ke APBD memang disitulah beratnya, makanya kan anggaran kan mengurang semua. Tapi besok kami kirim surat ke Pak Dirjen Anggaran, mudah-mudahan itu di backup sama APBN, DAU-nya ditambah. DAU kita nggak nambah Pak, dari kemarin masih tetap, yang 2021 tetap DAU-nya. Nah sekarang tetap lagi, harusnya sudah nambah. Karena di 2021 itu ada 935 CPNS, P3K masuk di situ. Sekarang tambah 3.000 lebih. Apanya sampai berapa? Sampai 235 miliar Pak. Besar sekali. Baik, kami berusaha untuk ini dengan teman-teman DPR RI, kami berusaha minta bantuan mereka semua untuk bisa ada tambahan DAU. Keadaan dilema ini agaknya mampu dipahami oleh Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim. Sementara itu, Ahmad Halim, Wakil Ketua DPRD Jember, mendukung penuh upaya Pemkab Jember untuk mengajukan dana alokasi umum ke Kementerian Keuangan guna menuntaskan persoalan gaji ASN tersebut. Karena mendapatkan kuota ini otomatis Pemkab berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk gaji mereka dari mulai Januari. Karena pemberkasan itu sudah mulai bulan Desember. Ini adalah asumsi cadangan untuk gaji mereka yang baru diterima di Pemkab. Satu sisi nanti Bupati akan berkirim surat ke Menteri Keuangan untuk mendapatkan alokasi tambahan DAU. Logikanya kita ditambahkan ASN tapi tidak ditambahi anggaran. Itu kan jadi masalah juga. Satu sisi Jember butuh tambahan ASN. Diharapkan dapat segera ditemukan solusi untuk persoalan ini, mengingat ASN baru di Kabupaten Jember sudah mulai menerima gaji pada Januari 2022. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Pelantikan DPC Perempuan Tani HKTI Jember digelar di salah satu rumah makan yang ada di Jember yang dihadiri langsung oleh Bupati Jember Hendy Siswanto beserta perwakilan Forkopimda. DPC Perempuan Tani yang termasuk dalam naungan HKTI Kabupaten Jember ini nantinya akan berkolaborasi dan bersinergi dengan pemuda tani HKTI dalam memajukan potensi pertanian Jember agar lebih baik ke depannya. Bupati Jember berharap dengan adanya DPC Perempuan Tani HKTI ini nantinya bisa membantu pemerintah daerah dalam mensosialisasikan program pertanian di tengah masyarakat serta turut membantu pendampingan kepada para petani tentang pengolahan hasil pertanian agar manfaat ekonomi bisa dirasakan lebih oleh petani. Harapan kami dengan adanya DPC HKTI Perempuan Kabupaten Jember ini bisa membantu itu, bisa mensinergikan itu dengan mengkolaborasikan dengan seluruh petani dari mulai tanam, panen, produksi, diolah, jual. Dan itu akan ada nilai tambah yang lebih. Sementara itu, Ketua DPC Perempuan Tani HKTI Jember Eka Purwati akan segera melakukan koordinasi terkait program kerja ke depannya. Prioritas awal nantinya akan dilakukan program pendampingan dan kemitraan di sektor pertanian dan UMKM seperti pengelolaan hasil pertanian maupun pemasaran produk hasil pertanian dengan tujuan bisa meningkatkan kesejahteraan petani Jember. Nanti kedepannya setelah pelantikan ini Perempuan Tani HKTI Jember akan melakukan program-program kerja tentunya di bidang pertanian dan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan.